Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita senantiasa ucapkan syukur kepada Allah ya, karena meski masih belajar online, Allah masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat Islam, nikmat iman ya, dan nikmat bisa belajar. Jadi tetap harus disyukuri ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dimanapun, kapanpun, Allah ridhoi dan dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya untuk kelas 8 dan kelas 9 di SMP HSG Gemilang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap bersemangat, kalaupun misalnya agak leles, semangat lagi, nanti dicas lagi ya. Jadi kalau sudah membaca Al-Quran, sudah mendengarkan ceramah-ceramah ya, insya Allah biasanya akan naik lagi semangatnya ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Untuk kali ini kita akan belajar melanjutkan tentang matematika. Jadi memang untuk matematika sendiri bergantian dijadwali antara sains dan matematika. Kenapa? Karena untuk tetap mengasah dari kemampuan matematika dasar kalian, terutama tambah, kurang, bagi, kali ya. Itu sangat berguna bagi kehidupan kalian, insya Allah ya. Oke, dan selalu ingat di dalam pikiran kalian kalau matematika itu sebenarnya mudah. Matematika itu kalian semua bisa. Namun memang ada beberapa yang lebih khusus pembahasannya. Tapi untuk yang dasar-dasar, untuk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti bisa ya. Insya Allah. Jadi terus untuk bersemangat dalam belajar matematika ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa mau belajar. Bizni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini setelah sebelumnya kita latihan soal saja ya untuk mereview kembali. Kita akan membahas tentang bilangan pecahan di kehidupan sehari-hari. Untuk mereview dan juga menambah sedikit materi ya. Oke, pernahkah kamu melihat dan melakukan hal ini? Katanya. Jadi yang pertama nih di sini ada lemon ya. Pasti ada yang suka lemon, ada yang enggak ya. Kalau kita potong itu dibagi dua dulu, kemudian ada bagian-bagian kecilnya di dalamnya. Nah, di sini kita lihat 1/8 ya. Kenapa? Karena satu bagian sudah diambil dari total 8 atau satu bagian ditandai dari total 8. Ini review dulu ya. Kemudian yang ini 3/3 karena dari gelasnya maksimalnya 3 liter misalnya atau 3 mililiter, kemudian sudah diisi full sebanyak 3. Jadi kita sebut ini sebagai 3/3 atau 1 ya. Selanjutnya ini misalnya strawberry. Stroberinya ada yang 2 berwarna oranye, yang sisanya berwarna merah. Jadi kalau di total yang berbeda 2/6. Ya. Dalam 1/8 contoh yang lemon tadi diulang kembali, 1 adalah pembilang sedangkan 8 adalah penyebut ya. 1 yang di atas pembilang, 8 yang di bawah penyebut. Oke, ini bentuk 4/4 atau 1, kemudian ini 3/4 ya. Oke, terus misalnya pizza, siapa yang mau makan pizza ya? Mudah-mudahan bisa buat sendiri masing-masing ya. Oke, ini kalau dipotong jadi 3, berarti 1/3, 1/3, 1/3. Kalau ditambahin kan jadi 3/3 alias 1 ya. Ini kalau yang sebelahnya itu dibagi 4. Kemudian ini es krim yang bisa dibagi 2 ya, jadi setengah-setengah. Terus kalau jagung dibagi 3, 1/3, 1/3. Donat dibagi 2, berarti 1/2, 1/2. Dan lainnya ya. Oke, ini contohnya. Jadi memang pecahan itu ada di mana saja sebenarnya. Ketika kita membagi sesuatu, kita bisa menjadikannya itu menjadi pecahan. Oke, selanjutnya adalah bentuk umumnya sendiri. Pecahan adalah satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar atau bilangan pecahan
adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dan duanya adalah bilangan bulat, ya. Pembilang adalah bilangan yang dibagi, penyebut adalah bilangan yang membagi. Contohnya 1/8, 1 dibagi 8. Kita bacanya seperti itu ya, 1 dibagi 2, 2 bagi 6, dan seterusnya ya. Bilangan-bilangan tersebut yang tadi disebutkan adalah bilangan pecahan murni. Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Pecahan murni adalah pecahan dengan bilangan dan penyebut merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang dari penyebut. Pecahan murni dapat dikatakan pecahan biasa, tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Gitu. Jadi yang di atasnya lebih kecil daripada yang di bawahnya itu disebut adalah pecahan murni, ya. Oke, selanjutnya langsung ke macam-macam pecahan, ya. Seperti yang dilanjutkan dari sebelumnya. Pecahan biasa itu contohnya 1/2, 3/5, 4/7 ya. Pecahan campuran contohnya berarti dicampur ya, 1, 1/2, 2, 1/4. Pecahan desimal contohnya 0,5, 0,25. Kenapa disebut desimal? Karena kita bisa ubah ke pecahan sebenarnya. 0,5 jadi 5/10. Ingat? 0,25 jadi 25/100. Persen itu 25%, 32%, 76%. Per mil kita juga sudah belajar sebelumnya 12 per mil, 16 per mil, 15 per mil. Oke, selanjutnya kita review kembali tentang pecahan senilai atau ekuivalen. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Contohnya di sini setengah atau 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Untuk memperoleh pecahan senilai, bisa kita gunakan cara seperti berikut. 1/2 sama dengan 1/2 dikali 2/2 sama dengan 2/4. Jadi kalau kita kalikan dengan angka yang sama, kita bisa mendapatkan pecahan senilai. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Kita kalikan 3/3, 3/6. Berarti 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Dan seterusnya, ya. Atau sebaliknya, kita mau menyederhanakan. Disamakan dengan apa? Kita bagi dengan angka yang sama. Seperti 2/4 dibagi dengan 2, dibagi dengan 2, pembilang dan penyebutnya, maka akan mendapatkan 1/2. Dan seterusnya, ya. Selanjutnya adalah membandingkan dua pecahan dengan bilangan kurang dari atau lebih dari atau kurang dari, ya. Membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama, mudah ya, kita tinggal melihat pembilangnya. 1/4 sama 3/4 itu lebih besar 3/4 karena angka 3 lebih besar daripada angka 1. Tapi syaratnya harus dengan penyebut yang sama. Kalau penyebutnya tidak sama seperti apa? Contohnya 2/3 dan 3/4. Kita harus menghitung terlebih dahulu, mencari KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. Jadi 2/3 dikali 4/4. Kenapa dikali 4/4? Karena kita mau menyamakan penyebutnya menjadi 12 ya. Pembilangnya dikalikan. Setelah itu 12 bagi 3. Nanti Ustazah contohkan di whiteboard ya. Jadi ketika sudah didapatkan, kalau dikalikan 4 keduanya untuk mendapatkan 12 menjadi 8/12. Kalau 2/3 jadi 9/12, maka yang lebih besar adalah 9/12. Kemudian kita juga bisa mengetahui pecahan di antara dua pecahan ya. Maksudnya apa? Misalnya di sini kita punya dua angka 5/8 dan 3/4, di mana 5/8 dan 3/4 kita samakan penyebutnya ya. Dikalikan 2 untuk mendapatkan 16. Walaupun sebenarnya di awal juga sudah 3/4-nya diubah dulu menjadi 2/2 ya. Jadi 6/8, kemudian karena masih 5/8 dan 6/8 itu tidak memiliki angka di tengah-tengahnya, kita kalikan 2 lagi untuk keduanya. Kita mendapatkan 10/16 dan 12/16. Dan di tengah-tengahnya berarti ada 11/16 gitu. Walaupun ini jarang sih ya. Ya, kemudian review selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Setengah dikali 100% berarti 100 bagi 2 50%. Seperempat bagi 100 sama dengan 25%. Ke desimal setengah ada beberapa cara ya. Pecahan biasa ke desimal itu berarti bisa dibagi langsung 1 dibagi 2 atau bisa ini maksudnya pecahan biasa ke persen juga ya, cara 2 ya, bukan ke desimal. Mohon maaf ya.
Selanjutnya dari persen pecahan, 20% itu sama dengan, ingat selalu 20/100 namanya persen ya. Boleh diperkecil. Gimana cara perkecil? Seperti tadi, dibagi dengan angka yang sama. Kalau ini bisa dibagi dengan 20, berarti 20/20. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Jadilah 1/5. Untuk yang per mil juga sama, berarti per mil itu dikali 1000 ya. Tapi cukup jarang juga. Nah, selanjutnya desimal kepecahan biasa, 0,5 itu artinya 5/10. Kenapa? Karena 0,5 itu berarti ada angka 10 sebelum dibagi 10 dari 5-nya. 5/10 kalau diperkecil jadi 1/2. 1,4 itu berarti 14/10. Kenapa? Karena 14 bagi 10 hasilnya akan menjadi 1,4. Kalau diperkecil menjadi 7/5. Untuk salah satu contoh soalnya, misalnya nih di sini tentang persen atau tentang pecahan atau tentang desimal ya, karena mereka saling berkaitan. Jumlah penduduk miskin di kota Banda Aceh dan Medan tahun 2011 adalah 19,48%, ditambah 10,83%. Maka akan didapatkan 30,31%. Kalau misalnya 30,31% diubah menjadi desimal, maka tinggal hilangkan komanya dan dibagi 100 karena namanya persen, kecuali per mil dibaginya 1000. Itu contoh biasanya dulu, contoh soal ceritanya yang berhubungan dengan dunia dulu. Yang selanjutnya, ibu mempunyai 0,5 kilogram minyak goreng, lalu ibu menggunakannya untuk masak sebanyak 1/4 kilogram. Maka berapakah sisa minyak goreng ibu sekarang? Berarti tinggal dikurang, 0,5 kurang 1/4. Tapi harus disamakan dulu penyebutnya. Ya, 0,5 kurang 1/4. Tapi ini langsung jawabannya. Tapi nanti kita bahas ya, insya Allah semuanya sudah pada bisa. Ya, ini contoh-contoh soalnya yang seperti ini. Pecahan biasa dengan angka biasa, pecahan campuran dengan biasa. Nanti kita langsung latihan ya. Ini juga sama. Kita langsung ke contoh soal ya. Untuk yang desimal nanti sebenarnya sudah dibahas, tapi untuk latihannya di lain waktu ya. Dan kesempatan kita fokus ke pecahan dulu. Jamiatin membeli 1/2 atau 3,5 kilogram duku. Ya, siapa yang suka duku? Ya, jika duku tersebut diberikan untuk Nina 1/4, 1/4 atau 1/4 kilogram dan untuk Ayu 3/5 kilogram, maka sisa duku tersebut adalah, coba pertama-tama biasakan membaca soal dengan teliti. Jangan langsung pusing dulu, jangan langsung takut dulu ya. Jadi Jamiatin membeli sekian kilogram. Ya, kemudian diberikan, berarti kalau diberikan dikurangi. Kemudian dan untuk Ayu kurangi lagi, maka sisa dukunya berarti caranya adalah 3 1/2 dikurang 1 1/4 dikurang 1/4. Kemudian kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa di sini. Pecahan biasanya caranya nanti juga Ustazah akan bahas di whiteboard. 2 dikali 3 6, 6 tambah 1 7, jadi 7/2. 4 kali 1 4, 4 tambah 1 5, jadi 5/4. Yang 1/4-nya tetap sama. Tapi di sini bukan 1/4 ya. 3/5, soalnya salah. Ya, betul yang di sini 3/5. Kemudian disamakan penyebutnya. Kenapa harus disamakan? Karena seperti misalnya kita kalau mau ngobrol atau berkomunikasi dengan orang lain harus menyamakan bahasa. Kalau yang satu bahasa asing, yang satu bahasa Indonesia pasti nggak nyambung. Apalagi kalau nggak saling mengerti ya. Nah, ini juga sama matematika, penyebutnya beda-beda semua, harus kita samakan dulu. Samakannya gimana caranya? Cari angka yang bisa dibagi dengan ketiganya. Dan 20 adalah jawabannya. 20 bisa dibagi 2, 20 bisa dibagi 4, 20 bisa dibagi 5. 20 bagi 2 ke atas ya, 20 bagi 2 10, 10 kali 7 70, tulis di bawahnya. 20 bagi 4 5, 5 kali 5 25, tulis di bawahnya. 20 bagi 5 4, 4 kali 3 12, tulis di bawahnya. Kemudian tinggal dikurangi, 70 kurang 25 70 kurang 20 50, 50 kurang 5 45, 45 kurang 12 adalah 33/20. Kalau kita ubah jadi pecahan campuran gimana caranya? Kalau masih ingat ya, nanti hasilnya di perkalian, nanti hasilnya setelah perkalian nanti dikurangi. Nanti kita latihan juga ya.
Ini juga ada. Tini melihat 5/8 kue tar di meja makan. Dia makan 1/8 ya, berarti sisa yang belum dimakan berapa? 5/8 kurang 1/8. Jawabannya 4/8. Kalau diperkecil hasilnya jadi 1/2 gitu. Yang kedua, terdapat 6 buah gelas yang akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 1/10 liter. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke 6 gelas tersebut? Ya berarti kalau misalnya mau mengisi 6, kita butuhkan 6/10. Jadi 1 dikali 6 sebenarnya. Oke, kita langsung latihan ke whiteboard saja. Tadi contohnya misalnya pecahan biasa ya, 1/3 ditambah 4/3. Maka ini gampang ya. Sama dengan 5/3. Apakah bisa diperkecil? Tidak. Kalau bisa diperkecil, contohnya 2/3 ditambah 4/3 sama dengan 6/3. Nah, 6/3 ini kalau kita perkecil dengan angka yang sama, 6 bagi 3, 3 bagi 3. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Jadi 2/1 atau sama dengan 2. Bisa ya untuk yang penyebutnya sama. Lanjut ke yang penyebutnya berbeda. 1/2 ditambah 3/5 misalnya. Kita buat seperti ini dulu. Kemudian yang angka di bawahnya kita samakan. Berapakah yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5? Kita bisa mencari dari KPK ya. Ingat KPK itu adalah kelipatan, gampang kok. Jangan jadi serem ya dengan kata KPK ya. Nah, 2 itu kelipatannya kan 2, 4, 6, 8, 10 ya. 5, 10, 15 ya. Cari yang samanya, yang paling kecil, 10. Berarti bawahnya adalah 10 gitu. Ya. Bentar dihapus dulu. Oke. 10 di sini, 10 di sini. Nah, 10 dibagi 2 berapa? Kalau perhitungan pecahan selalu seperti ini. Awal-awalnya mungkin sering lupa, tapi kalau sering-sering atau sering melihat atau mendengarkan, insya Allah akan terbiasa. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. 10 bagi 5, 2. Terus selanjutnya ke atasnya dikali. 2 kali 3, 6. Jadi kita tambahkan menjadi 11/10. Bisa diperkecil? Tidak. Ya, jadi itu. Kalau misalnya jumlahnya banyak, gimana Ustazah? 1/3 tambah 4/6 tambah 7/8. Sama, kita tinggal samakan dari ketiga angka ini, yang mana yang bisa dibagi ketiganya. Nah, kalau misalnya dihitung atau kalian mencoba, misalnya pilih salah satu, 8, 16. 16 memang bisa dibagi 3, 16 nggak bisa dibagi 6. 16, 24. Nah, 24 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 8. 24 bagi 3, 8. 8 kali 1, 8. 24 bagi 4, 24 bagi 6, 4. 4 kali 4, 16. 24 bagi 8, 3. 3 kali 7, 21. Tinggal ditambahkan. Ini tambah, sama dengan ya. Oke. Selanjutnya kita ubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. 3, 1/6 misalnya. Kalau pecahan campuran, ini contohnya. Caranya adalah dikalikan ke atas, 6 dikali, kemudian ditambahkan ke atas, tulis di pembilangnya. Yang bawahnya ini selalu sama, tulis 6. Selalu sama dengan angka yang dari pecahan campuran. Jadi 6 kali 3, 18, 18 tambah 1, 19. Inilah pecahan biasanya. Contoh lainnya misalnya yang rada besar, misalnya 12, 5, 3. Ya, gimana? Sama, 12 kali 5 dulu, kemudian nanti ditambah 3, kemudian bawahnya 5. 5 kali 12, 60, 60 tambah 3, 63. Ini dia. Gitu, bisa ya? Sekarang kita balik, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau pecahan biasanya misalnya totalnya 40/12 misalnya. Nah, kita harus tahu 12-nya tetap ditulis di sini. 12 dikali berapakah yang mendekati 40? Kita tahu kelipatan 12 ya. Ada 12, ada 24, ada 36, ada 48. Nah, 48 kan kelebihan nih. Jadi jawabannya 36. 36 di mananya? 36 itu 12 kali berapa? 12 kali
karena ini 1, 2, 3, 4. Jadi 12 kali 3 kan tadi caranya ya, 12 kali 3 ditambah berapa? Nah, dari 36 ke 40 ini bedanya berapa coba? 4 ya. Jadi 3, 4 per 12. 3, 4 per 12. Bisa diperkecil? Bisa. 3-nya tetap. 4 dibagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Jadi 3, 1 per 3. Gitu. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa ya. Untuk review, tapi memang ketika latihan soal ya, harus dicoba dulu ya. Kalian coba dulu. Baca soalnya dengan teliti, nanti kalian pasti bisa mengerjakannya. Itu untuk mengubah ke desimal, misalnya 0,5 itu berarti jadi 5 per 10 ya. Ingat 5-nya ditulis, kalau misalnya ada 0 di sini berarti 10. Kalau 0,05, 0-nya ada 2 berarti 5 per 100. Dan juga ini di belakang koma itu ada berapa angka dilihatnya ya. 0,312. Ini 0-nya cuma 1, tapi di belakang koma itu ada 3 angka, 1, 2, 3. Berarti 312 dibagi 0-nya 1000. Nolnya ada 3, 1000 gitu. Jadi yang jadi perhatian adalah angka di belakang koma ada berapa ya. Oke. Mungkin sekian dari Ustazah untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu mereview tentang pecahan, dan nanti Ustazah tambahkan soal-soal cerita untuk melatih kalian seperti di contoh kok, insya Allah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.